Jika kalian boros dan suka menghambur-hamburkan uang kalian dengan gak jelas, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Di konten edukasi Sobat Kertas Kosong kali ini, kita akan membahas tentang penyebab boros dan cara mengatasinya. Aku yakin dari kalian ini pasti banyak orang-orang yang boros. Kenapa? Karena mungkin kalian gak sadar itu juga bisa jadi pemicunya. Makanya di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih penyebab-penyebab boros dan gimana sih cara mengatasinya. Penyebab boros. 1. Tidak mengelola anggaran dengan baik. Banyak orang itu nggak nyusun anggaran keuangan bulanan ataupun tahunan. Atau jika mereka melakukannya, mereka ini seringkali gagal mengikuti rencana yang telah dibuat oleh mereka ini. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali dan tidak terencana. Contohnya gimana? Misalnya tanpa anggaran yang jelas, seseorang mungkin menghabiskan uang lebih banyak untuk hiburan atau makan di restoran ataupun jajan Grab, GoFood dan lain-lain. Bahkan belanja online tanpa menyadari dampaknya terhadap keuangan bulanan. 2. Penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Kartu kredit itu memudahkan orang untuk berbelanja dan menunda pembayaran, atau ya paling gampang orang nggak punya kartu kredit sekarang tuh ada Shopee Pay. Jangan menggunakan Shopee Pay ya guys ya, kalau tidak ada urgensi yang benar-benar kuat. Namun ini bisa menjadi jebakan yang menyebabkan akumulasi hutang yang besar jika tidak dikelola dengan baik. Seringkali bunga yang tinggi dan biaya tambahan lainnya membuat total hutang ini semakin besar. Contohnya adalah seseorang mungkin menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang mahal seperti elektronik atau pakaian desainer, atau mungkin barang-barang gak penting tapi dibeli pakai kartu kredit. Bahkan ada yang untuk membiayai liburan yang kelewat mewah tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan melunasi tagihan tersebut. 3. Kebiasaan belanja impulsif. Belanja impulsif itu adalah tindakan membeli barang-barang secara spontan, tanpa perencanaan atau pertimbangan yang matang. Hal ini seringkali dipicu oleh iklan, promosi, atau dorongan emosional. Bahkan kalian kalau sering-sering nge-scroll di TikTok, pasti ketemu barang-barang yang dipromosikan orang-orang random atau para afiliator itu, dan akhirnya kalian beli. Contohnya, seseorang yang sering membeli pakaian, aksesoris, ataupun gadget terbaru hanya karena mereka melihat diskon besar atau iklan yang menarik, meskipun barang tersebut ini nggak benar-benar dibutuhkan sama mereka. 4. Kurangnya perencanaan keuangan jangka panjang. Tidak memiliki rencana keuangan jangka panjang membuat seseorang cenderung menghabiskan uang tanpa memikirkan masa depan. Hal ini termasuk tidak menabung untuk pensiun, pendidikan anak, atau tujuan keuangan lainnya. Contohnya, alih-alih menabung untuk dana darurat atau investasi, seseorang mungkin menghabiskan seluruh penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup yang mewah. Dan di sini aku tidak membahas tentang orang yang mempunyai gaji untuk hidup ya. Nanti kita bahas di lain hari. Itu pembahasan terkecuali bagi orang-orang yang UMR-nya mungkin cukup untuk kebutuhan dan gak bisa mengelola keuangan. Itu bisa kita bahas di lain hari. 5. Tidak mengawasi pengeluaran kecil. Pengeluaran kecil yang tampaknya sepele bisa bertambah banyak dan menguras keuangan secara tidak sadar jika tidak diawasi. Hal ini seringkali dianggap remeh, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang signifikan. Contohnya, pembelian kopi harian, langganan aplikasi streaming, ataupun camilan di antara waktu makan bisa menambah jumlah pengeluaran yang sangat besar jika tidak diakumulasikan dalam sebulan ataupun setahun. Itu adalah penyebab kalian itu boros ya guys ya. Langsung aja kita ke cara mengatasinya. Gimana sih cara mengatasinya? Yuk langsung aja. 1. Membuat dan mengikuti anggaran.
Langkah-langkahnya membuat anggaran. Mulailah dengan mencatat semua sumber pendapatan dan kemudian buat daftar semua pengeluaran, termasuk pengeluaran tetap seperti sewa apa yang kamu sewa, entah kamu ngontrak, ngekos ataupun apalah itu, listrik dan air, serta pengeluaran variabel seperti makanan, transportasi, dan hiburan. Mengikuti anggaran. Setelah anggaran dibuat, patuhi rencana yang udah kalian buat ini dengan disiplin pastinya. Kalian harus sering meninjau anggaran secara berkala untuk memastikan tetap relevan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan Anda. Manfaatnya, dengan anggaran, kalian ini bisa mengontrol pengeluaran, menghindari utang yang tidak perlu, dan memastikan bahwa kalian memiliki cukup uang untuk kebutuhan penting serta tabungan dan dana darurat pastinya. 2. Batasi penggunaan kartu kredit atau yang paling sering kudengar sekarang adalah Shopee Pay Later. Langkah-langkahnya adalah gunakan secara bijak. Gunakan kartu kredit hanya untuk kebutuhan mendesak atau pembelian yang memang direncanakan sebelumnya. Lunasi tagihan penuh. Usahakan untuk selalu melunasi tagihan kartu kredit secara penuh setiap bulannya untuk menghindari bunga yang tinggi. Pertimbangkan menggunakan kartu debit atau uang tunai agar pengeluaran lebih terkontrol. Manfaatnya, menghindari hutang yang tidak terkendali dan mengurangi resiko pengeluaran berlebihan karena dorongan sesaat. 3. Berbelanja dengan rencana. Langkah-langkahnya adalah buat daftar belanjaan kalian sebelum pergi berbelanja. Buat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan dan patuhi daftar tersebut ya guys ya. Evaluasi kebutuhan setiap barang yang ingin dibeli, apakah benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Tetapkan batas pengeluaran untuk setiap kategori belanja seperti makanan, pakaian, ataupun hiburan, dan jangan melebihi batas-batas tersebut. Manfaatnya, mengurangi pembelian impulsif dan memastikan uang digunakan untuk barang-barang yang benar-benar penting dan kalian butuhkan ya guys. 4. Menetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Langkah-langkahnya adalah identifikasi tujuan kalian. Tentukan tujuan keuangan jangka panjang kalian seperti membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak, ataupun mempersiapkan dana untuk pensiun. Buat rencana tabungan kalian yang konsisten dan sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Misalnya, sisihkan persentase tertentu dari pendapatan setiap bulan untuk tabungan ataupun investasi. Pantau dan sesuaikan perkembangan tabungan kalian secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar. Manfaatnya, membantu fokus pada pengelolaan keuangan untuk masa depan kalian dan mengurangi kecenderungan untuk boros sehingga dapat mencapai tujuan keuangan yang kalian inginkan. 5. Mengawasi pengeluaran kecil. Langkah-langkahnya adalah catat pengeluaran harian. Buat catatan harian untuk semua pengeluaran termasuk yang kecil-kecil, agar kalian ini memiliki gambaran lengkap tentang kemana uang kalian pergi. Evaluasi dan kurangi. Evaluasi pengeluaran kecil tersebut secara berkala dan cari cara untuk menguranginya. Misalnya, membuat kopi di rumah daripada membelinya di luar, atau membatalkan langganan aplikasi yang jarang digunakan seperti itu premium ataupun Netflix padahal kalian sering nonton di bajakan. Ya, sama aja. Gunakan aplikasi pengelola keuangan. Memanfaatkan aplikasi pengelola keuangan yang dapat membantu kalian melacak pengeluaran dan memberikan laporan bulanan tentang kebiasaan belanja kalian. Manfaatnya adalah membantu mengidentifikasi dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga lebih banyak uang yang bisa dihemat untuk hal-hal yang lebih penting. Mengatasi kebiasaan boros ini memerlukan kesadaran, disiplin, dan perencanaan yang matang. Dengan memahami penyebab boros dan menerapkan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, kalian bisa mengontrol pengeluaran dan mencapai tujuan keuangan yang kalian inginkan. Selalu ingat bahwa kebiasaan baik dalam pengelola keuangan itu akan membawa manfaat jangka panjang bagi kestabilan finansial kalian dan kesejahteraan hidup kalian. Mulailah dari langkah kecil dan terus konsisten dalam menjalankan rencana
keuangan kalian untuk meraih masa depan yang lebih baik ya. Meskipun awal-awal susah, aku sendiri pernah ngalami sebelum melek finansial. Jadi boros, masih muda, belum punya tanggungan, boros. Gak ada tanggungan, pikirnya seperti itu. Ternyata uang yang kita keluarkan dulu mungkin bisa menutup kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar di saat ini. Itu kadang ada penyesalan pribadi. Cuman yang sudah biarlah sudah, kita jadikan sebuah pengalaman yang baik dan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Terima kasih udah menonton video edukasi Sobat Kertas Kosong kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika kalian ada kritik dan saran tentang konten kali ini atau ingin berkeluh kesah, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas dan kita balas dengan Sobat Kertas yang lain. Kita akan berdiskusi untuk kebaikan kita semua. Seperti biasa, di akhir video kita ucapkan terima kasih.